tidak pernah ada istilah konflik kepentingan dalam pengujian undang-undang. Kenapa tiba-tiba dalam putusan 90 itu MK melalui Prof. Jimli mengatakan ada konflik kepentingan? Terlepas dari siapa yang mengajukan, nggak ada hubungan dengan saya. Yang pasti begini adik-adik sekalian. Tahu kan kemarin peristiwa yang terdepankan. Ya, yang orang bilang sampai sekarang masih juga belum move on dengan putusan 90. Oh ya, itu diurai di buku juga? Oh, udah jelas. Tanpa diuraikan pun, nah ini saya mau kasih tahu dia. Coba cari podcast Prof. Jimli yang mengakui bahwa putusan itu diambil berdasarkan asumsi. Tuh. Jadi dengan kata lain bukan fakta. Itu ada, mungkin belum dengar itu pengakuan Prof. Jimli bahwa putusan. Dan beliau mengakui bahwa ternyata tidak ada cawe-cawe Pak Jokowi. Apalagi yang berkaitan dengan rupanya ada informasi, ada persebaran uang melalui Menteri Menses. Saya juga kaget setelah, loh, kok sejauh itu ya. Tapi bukan menurut ya, memang faktanya begitu. Prof. Jimli sudah mengakui, tapi sayang pengakuan itu setelah lahirnya putusan Pengadilan TUN Jakarta yang mengatakan bahwa saya dikembalikan harta. Apa sih hidup ini anak-anak atau adik-adik sekalian? Harkat martabat nama baik itu yang sama. Bayangkan kalau saya meninggal mati sebelum nama baik saya, harkat dan martabat belum dikembalikan ya Allah. Dan saya tidak akan meninggalkan MK itu dengan segala duka nestapa, tidak seperti hari ini. Saya plong. Makanya tadi sambutan saya ibarat meninggalkan MK ini seperti bayi, seperti kertas putih tanpa ada cinta. Itu ya Pak? Ya memang begitu. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik sekalian, baca putusan Pengadilan TUN nomor 604. Ya, yang terkait dengan ini, kaitan dengan putusan MK nomor 02 itu yang oleh Pak Jimli, dan tentunya kaitan dengan putusan nomor 90. Nah, apalagi dihubungkan dengan putusan-putusan lain. Lalu adik-adik bisa menyimak wawancara Prof. Arief Hidayat dalam podcastnya di beberapa tempat, tapi yang utama itu dengan Akbar Faisal. Di situ beliau mengatakan bahwa selama beliau jadi hakim MK lebih kurang 13 tahun, ya, lebih lama saya ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Soeko, tidak pernah ada istilah konflik kepentingan dalam pengujian undang-undang. Kenapa tiba-tiba dalam putusan 90 itu MK melalui Prof. Jimli mengatakan ada konflik kepentingan? Terlepas dari siapa yang mengajukan, nggak ada hubungan dengan saya. Apalagi dengan Gibran. Mohon maaf, saya bukannya mau mengasingkan diri. Sampai hari ini, yang namanya Gibran sebagai Wapres datang baru berapa kali ketemu saya. Ya, bertanya Mas Nalem, yang tahu persis. Dia ketemunya ya waktu nikah dengan bibinya, ya. Kemudian satu pesawat ya pulang ya. Sekali pulang. Kemudian kalau ada acara di Solo, undangan itu pun ya tidak selalu, kadang-kadang aja. Boleh dihitung selama jadi pamannya ya, katanya orang kan mengenal paman Gibran, sampai di bocor halus mungkin udah dengar ya, bocor halus Tempo itu udah belak-belakan saya ngomong, sampai ditanya sama Husein, nggak apa-apa ya saya panggil paman Anwar. Lah memang pamannya Gibran kok, maka saya ngomong. Tapi kalau dikaitkan dengan ya, terima kasih Pak Gibran, bukannya nggak terima kasih sama Bapak? nggak ada, sungguh. Karena memang tidak ada kaitan dengan Gibran. Oh iya kan, jadi pintu aja sih. Enggak, itu bukan untuk Gibran, untuk semua anak muda. Nah, itulah kesalahan persepsi.
Tadi dengar ya, saya menjatuhkan putusan itu membela kebenaran, hukum dan keadilan. Itu amanah Allah. Saya pendidikannya, ya tadi udah jelaskan ya, pendidikan agama. Saya udah 40 tahun lebih jadi hakim. Sekalipun tidak ada pernah atau tidak pernah berhubungan dengan KY, Badan Pengawas Mahkamah Agung, saya kan hakim karir, tidak pernah. Bahkan tadi kan dijelaskan, justru saya menjadi anggota MK Majelis Kehormatan berangkat sekretaris dan ketuanya Pak Ibu Sukma tadi itu. Jadi saya udah plong sekarang, terus terang aja. Makanya saya terharu meneteskan air mata, bukan sedih karena meninggalkan job, enggak lah. Putusan petun, ya, itu sudah mengembalikan harkat dan martabat saya. Baca putusan, ya mohon maaf, justru dalam putusan itu dikatakan bahwa yang melanggar etik adalah Prof. Jimli. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan beliau, tapi ini fakta. Ketika kode etik sudah menjadi hukum positif, siapapun tidak boleh melanggar. Misalnya kode etik hakim positif tidak boleh hakim positif, itu hukum positif, termasuk para anggota MKM. Itu apalagi iya. Kemudian berhubung dari sekalian telah dirasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya kagumi agenda saya berdua, karena Pak Ketua dan Pak Wakil Ketua saya selalu panggil adinda. Begitu juga para yang mulia konstitusi, terutama yang mulia hakim konstitusi Aris Kasbir. Saya teringat ketika saya bertugas di Pengadilan Negeri Atambua, beliau memanggil saya Eko Anwar. Karena waktu itu saya sedang jadi hakim yang dia Aris Kasbir masih mengikuti pendidikan SMA di Kupang. Kemudian khusus untuk yang mulia Pak Edi, saya sangat baik dengan ayahanda beliau. Jadi ayahanda beliau itu teman baik saya, dan ternyata Allah mentakdirkan bahwa beliau ya menggantikan saya di Mahkamah Konstitusi. Yang kesemua itu merupakan takdir Allah yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Karena sesungguhnya pemilik kerajaan di bumi ini, pemilik kekuasaan di bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga ketika Allah mencabut kekuasaan itu dari seseorang dan diserahkan kepada orang lain, maka sekali lagi tidak akan bisa dialami oleh siapapun. Itulah memang Allah yang berlaku sejak zaman dulu hingga hari kiamat. Para pendamping, para yang mulia, beliau duduk di hadapan ibu-ibu merupakan buah karya, buah kerja maksimal dari ibu-ibu. Dan kebetulan pada bulan ini
merupakan hari lahir dan akad ini yang terkenal dengan sebuah buku yang berjudul Hadis Gelap Terbitlah Terang. Itu ada dalam Al-Quran, menurunati ilan nur dari gelap gulita, atau hadislah gelap gulita terbitlah terang benderang. Itu hukum alam yang juga sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu. Begitu juga dalam hal jabatan apapun, untuk menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan. Tadi sekilas dalam video tadi sudah digambarkan bahwa menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan merupakan perintah Allah, perintah Tuhan dalam semua agama manapun. Dalam Al-Quran misalnya surat An-Nisa ayat 50 sudah menegaskan wa iza hakamtum bainanas an tahkumu bil adl. Ketika kamu menegakkan hukum kepada siapapun, mengadili sebuah perkara apapun, maka tegakkanlah sesuai hukum dan keadilan. Kata kuncinya adalah keadilan. Adil yang didasarkan kepada kebenaran dan kejujuran, bukan didasarkan atas sebuah kebohongan, kepalsuan. Karena bagaimanapun yang namanya kebohongan, yang namanya kepalsuan, suatu saat dia akan muncul. Sehingga saya mesti ingat ketika Bambang Hari, seorang wartawan senior, menjadi ahli di ruangan ini, saya mengajukan sebuah pertanyaan ke media atau seorang wartawan ketika memuat sebuah berita yang menghancurkan reputasi nama baik seseorang dengan lugas, dan saya kagum atas jawaban Mas Bambang Hari Mufti. Apa kata beliau? Lama-kelamaan kebenaran itu akan muncul. Lalu saya timbang bahwa itu adalah janji Allah. Allah mengatakan Waja'al haqqu waja'al batil innal batila kana yahuda. Apabila datang kebenaran, maka akan hancurlah segala kedoliman, segala kepalsuan, segala kebohongan. Dan yang pasti bahwa kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Hadirin yang sama mengandung atau memuat hal yang sama, perintah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Misalnya dalam perjanjian lama, Imamat 19 menyatakan hal yang sama. Dalam agama Hindu, kita pada kita